Halo netizen, bertemu lagi dalam Top 3 News. Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi topik perbincangan hangat warganet. Bersama saya Dedianti, mari kita simak Top 3 selengkapnya. Ya, berita pertama, masyarakat dibuat heboh dengan munculnya kertas Al-Quran yang dijadikan pembungkus petasan di Ciledug, Tangerang. Warga Ciledug, Tangerang dihebohkan dengan adanya kertas Al-Quran yang dijadikan pembungkus petasan. Kertas Al-Quran jadi pembungkus petasan diketahui dari potongan kertas petasan yang telah diledakan sebagai salah satu rangkaian acara pernikahan warga. Dalam video yang beredar, terlihat potongan kertas yang diduga dari Al-Quran itu berserakan di tanah. Hal itu usai petasan yang terbungkus kertas tersebut diledakkan oleh warga. Terlihat potongan kertas berwarna kuning tersebut secara jelas terlihat ayat-ayat Al-Quran dengan tinta warna hitam. Salah satu warga menjelaskan awal mula hingga kemudian diketahui adanya kertas sobekan Al-Quran yang digunakan pembungkus petasan itu. Kronologinya seperti ini, paman saya menikahkan anaknya pada tanggal 11 September 2021 jam 4 sore alamat Kelurahan Parung Serap, RT 1 RW 6 Ciledug. Biasanya kalau adat di kampung kami selesai akad nikah membunyikan petasan sebagai tanda pemberitahuan bahwa acara nikah sudah selesai, katanya dikutip Suara Jakarta. Semula pihaknya biasa saja, tetapi setelah petasan diledakkan, pihak keluarga pengantin dibuat terkejut lantaran banyak kertas berserakan bertuliskan ayat Al-Quran usai petasan diledakkan. Sementara Kapolsek Ciledug Kompol Pol Tarlumban Goal mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk menelusuri pembuatan petasan dilapisi kertas Al-Quran itu. Buntut viralnya potongan kertas Al-Quran yang dijadikan bungkus petasan di Ciledug, Tangerang membuat sang penjual kini berurusan dengan polisi. Kepada suarabanten.id, perempuan berinisial IY 52 tahun menceritakan, ibu dua anak itu mengaku sudah berjualan petasan khusus pesta pernikahan sudah lama. Namun baru kali ini ada peristiwa yang membuatnya heboh, lantaran barang dagangannya itu terbuat dari kertas Al-Quran. IY pun mengaku tidak tahu menau asal-muasal kertas dalam pembuatan petasan itu. Pasalnya, dia hanya membeli petasan tersebut dari pedagang yang berkeliling. Saya beli barang petasan sama tukang yang lewat. Dari dulu memang sudah jualan petasan khusus buat hajatan. Masalah dalamnya itu ayat Al-Quran kita nggak tahu. Yang jual petasan itu namanya siapa nggak tahu, kata IY ditemui di rumahnya. Dia juga mengaku lapak berjualannya pun sudah didatangi anggota Polsek Ciledug Kota Tangerang. Setidaknya ada 4 gulungan petasan hajatan yang disita polisi. Ya, kabar terbaru, Majelis Ulama Indonesia juga mendukung pihak kepolisian untuk menyelidiki pembungkus petasan yang berasal dari kertas Al-Quran. MUI juga berpendapat hal itu merupakan penistaan agama. Berita kedua, STRP sudah tidak berlaku, kini kartu vaksin dan juga aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat utama naik KRL. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI memberlakukan aturan baru untuk bisa berpergian menggunakan kereta rel listrik atau KRL mulai Senin 13 September 2021. Penumpang diwajibkan memiliki kartu vaksin COVID-19. Aturan kartu vaksin sebagai syarat naik KRL ini sesuai dengan surat edaran atau SE Kementerian Perhubungan nomor 69 tahun 2021. Dengan adanya aturan ini, maka penumpang tak perlu lagi membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Sama seperti di mal, nantinya pemeriksaan kartu vaksin ini akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Calon penumpang wajib melakukan pemindaian QR Code yang terpasang di setiap stasiun. Kendati demikian, jika penumpang tak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, maka cukup hanya menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 setidaknya untuk dosis pertama. Aturan wajib membawa sertifikat vaksin ini juga membuat kewajiban melakukan rapid test antigen atau PCR gugur. Namun, random sampling rapid test di beberapa stasiun bakal tetap dijalankan. Jadi mulai 8 September kemarin KRL KAI Komuter di sini mengikuti aturan dari pemerintah memberlakukan syarat perjalanan untuk naik KRL ini adalah dengan menggunakan vaksin atau istilahnya rekan komuters ini wajib sudah divaksin kalau mau naik KRL. Nah ini berlakunya sejak hari Rabu 8 September kemarin, tetapi kita melaksanakan waktu itu masa sosialisasi selama 3 hari. Nah selanjutnya mulai 11 September hari Sabtu ini sudah benar-benar diwajibkan. Diharapkan para pengguna KRL saat tiba di stasiun sudah menyiapkan sertifikat vaksin sehingga para petugas dapat mudah memeriksanya. Berita ketiga, viral deretan pejabat-pejabat terkaya di Indonesia, siapa saja mereka? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum lama ini merilis daftar pejabat terkaya di Indonesia yang dilaporkan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK. Berikut deretan orang terkaya versi LHKPN. 1. Dato Sri Tahir.
Dato Sri Tahir turut menjabat Dewan Pertimbangan Presiden. Pengusaha sekaligus pendiri Mayapada Group itu memiliki harta 15 triliun dengan utang 6,9 triliun sehingga total kekayaan bersihnya adalah sekitar 8,7 triliun. Kedua, Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki kekayaan sekitar 3 triliun dengan utang 181 miliar. Kekayaan Sandiaga turun drastis dalam setahun dari 2019. Yang ketiga, Sakti Wahyu Trenggono. Menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri KKP, Sakti Wahyu memiliki kekayaan 2,4 triliun tanpa utang. Tercatat ia memiliki 43 bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Bekasi, Cianjur, Sragen, Buleleng, Boyolali hingga Karanganyar senilai 57,53 miliar. Yang keempat, Erick Thohir. Erick Thohir memiliki total kekayaan sebesar 2,31 triliun. Ia mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Depok, Bekasi, Badung, hingga Manggarai Barat senilai 359,40 miliar. Yang kelima, Prabowo Subianto. Politisi Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu memiliki total kekayaan 2 triliun dengan utang 8 miliar. Selain itu, ia juga memiliki 7 unit mobil dan 1 unit motor senilai 1,25 miliar. Tercatat, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai 16,35 miliar, surat berharga 1,70 triliun, kas dan setara kas 2,52 miliar, serta harta lainnya senilai 40 miliar. Dari laporan harta penyelenggaraan negara juga terdapat para pejabat daerah, seperti bupati, wali kota, hingga kepala sekolah di Tangerang yang juga memiliki harta miliaran. Netizen, itu dia sejumlah berita-berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari pembungkus petasan dari kertas Al-Quran dan juga syarat naik KRL, hingga para pejabat terkaya di Indonesia. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.